Revolusi Amerika, yang terjadi antara tahun 1765 dan 1783, adalah peristiwa bersejarah yang menandai kemerdekaan Amerika Serikat dari kekuasaan Inggris. Peristiwa ini diwarnai oleh konflik militer, diplomasi yang cerdik, dan perubahan sosial yang mendalam. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah awal konflik dan peperangan, sampai terjadi Revolusi Amerika. Tapi sebelum kita mulai membahasnya lebih lanjut, saya dengan rendah hati, memohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, maka saya mengucapkan terima kasih kepada sobatku semua, dan mari kita lanjut pembahasannya. Pada abad ke-17 dan 18, Inggris mendirikan koloni di pantai timur Amerika Utara. 13 koloni utama, termasuk Massachusetts, Virginia, dan Carolina Selatan, menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial yang berkembang pesat. Ketika koloni-koloni ini tumbuh, ketegangan dengan Inggris meningkat, terutama karena perbedaan pandangan mengenai hak dan kebijakan pajak. Inggris memberlakukan berbagai pajak dan undang-undang yang dianggap tidak adil oleh para kolonis, seperti Sugar Act 1764 dan Stamp Act 1765. Kolonis Amerika merespons dengan kemarahan terhadap pajak yang dianggap tidak sah tanpa representasi di parlemen Inggris. Slogan, "No taxation without representation," menjadi seruan umum untuk melawan kebijakan Inggris. Pada 1765, sekelompok kolonis membentuk Sons of Liberty, sebuah organisasi yang mengkoordinasikan perlawanan terhadap Inggris. Mereka menggunakan metode protes, boikot, dan terkadang kekerasan untuk menentang kebijakan Inggris. Stamp Act 1765 mewajibkan kolonis untuk membeli stempel untuk semua dokumen kertas. Tindakan ini memicu protes luas, dan banyak kolonis menolak untuk mematuhi hukum tersebut. Akhirnya, Inggris mencabut Stamp Act pada 1766. Pada 1767, Inggris memperkenalkan Townshend Acts, yang memberlakukan pajak baru pada barang-barang impor seperti teh, kaca, dan kertas. Sekali lagi, kolonis merespons dengan boikot dan protes. Ketegangan memuncak pada tanggal 5 Maret tahun 1770, ketika tentara Inggris menembak dan membunuh 5 warga sipil dalam insiden yang dikenal sebagai Boston Massacre. Peristiwa ini memperburuk hubungan antara kolonis dan Inggris. Pada 1773, Inggris mengesahkan Tea Act, yang memberikan monopoli kepada British East India Company, untuk menjual teh murah di Amerika. Sebagai tanggapan, pada tanggal 16 Desember tahun 1773, para kolonis di Boston membuang kargo teh ke pelabuhan dalam peristiwa yang dikenal sebagai Boston Tea Party. Sebagai balasan atas Boston Tea Party, Inggris memberlakukan Intolerable Acts pada tahun 1774. Serangkaian undang-undang yang memperketat kontrol atas koloni-koloni dan menutup pelabuhan Boston. Tindakan ini memicu solidaritas dan kemarahan di seluruh koloni. Pada September tahun 1774, perwakilan dari 12 koloni bertemu di Philadelphia untuk membahas tanggapan terhadap Intolerable Acts. Mereka membentuk Kongres Kontinental pertama dan sepakat untuk melakukan boikot perdagangan dengan Inggris. Pada tanggal 19 April tahun 1775, bentrokan bersenjata pertama terjadi di Lexington dan Concord, Massachusetts. Tentara Inggris berusaha untuk menangkap persenjataan milisi kolonial, tetapi mereka dipukul mundur oleh para petani dan milisi setempat. Pada Mei tahun 1775, Kongres Kontinental kedua berkumpul dan mulai bertindak sebagai pemerintahan pusat sementara. Mereka membentuk Continental Army di bawah komando George Washington. Pada Juni tahun 1775, pertempuran sengit terjadi di Bunker Hill, dekat Boston. Meskipun akhirnya Inggris memenangkan pertempuran ini, mereka menderita kerugian besar, menunjukkan ketangguhan milisi kolonial. Pada tanggal 4 Juli tahun 1776, Kongres Kontinental kedua mengadopsi Deklarasi Kemerdekaan, yang dirancang oleh Thomas Jefferson. Deklarasi ini menyatakan bahwa koloni-koloni tersebut adalah negara-negara yang merdeka dan berdaulat. Pada 1778, Amerika Serikat membentuk aliansi penting dengan Prancis.
Bantuan militer dan finansial dari Prancis sangat penting untuk kemenangan Amerika dalam perang. Inggris berusaha untuk memusatkan operasi mereka di koloni selatan, yang dianggap lebih setia. Namun, serangkaian pertempuran, termasuk kemenangan Amerika di pertempuran Chopens dan Kings Mountain, mengganggu strategi Inggris. Pada Oktober tahun 1781, pasukan Inggris di bawah komando Jenderal Cornwallis terkepung di Yorktown, Virginia. Dengan bantuan pasukan Prancis, George Washington memimpin serangan yang berhasil, memaksa Cornwallis untuk menyerah. Pada 1783, Perjanjian Paris ditandatangani, mengakui kemerdekaan Amerika Serikat dan mengakhiri konflik. Inggris menyerahkan wilayahnya di Amerika Utara dari Atlantik hingga Sungai Mississippi. Revolusi membawa perubahan sosial yang signifikan. Perbudakan menjadi topik perdebatan, dan meskipun tidak segera dihapuskan, gerakan untuk mengakhiri perbudakan mulai tumbuh. Revolusi juga mengubah ekonomi Amerika, mengakhiri monopoli Inggris dan membuka pasar internasional. Ekonomi agraris koloni mulai berkembang menjadi ekonomi yang lebih terdiversifikasi. Setelah perang, masalah pemerintahan tetap menjadi tantangan. Pada 1787, Konvensi Konstitusional di Philadelphia menghasilkan Konstitusi Amerika Serikat, yang menetapkan struktur pemerintahan baru dan lebih kuat. Konstitusi baru ini diadopsi oleh negara-negara bagian pada 1788, menggantikan Articles of Confederation yang lemah. Pemerintahan pusat yang lebih kuat didirikan, dengan sistem check and balances yang memastikan kekuasaan tersebar dengan adil. Untuk menenangkan kekhawatiran tentang hak-hak individu, 10 amandemen pertama konstitusi, yang dikenal sebagai Bill of Rights, diadopsi pada 1791. Ini memberikan perlindungan penting terhadap kebebasan dan hak asasi manusia. Pada 1789, George Washington dilantik sebagai Presiden pertama Amerika Serikat. Pemerintahannya menetapkan banyak presiden penting bagi pemerintahan Amerika di masa depan. Revolusi Amerika memiliki dampak global yang signifikan. Itu menginspirasi gerakan revolusioner di seluruh dunia, termasuk revolusi Prancis dan gerakan kemerdekaan di Amerika Latin. Selama revolusi, wanita mengambil peran penting dalam mendukung upaya perang dan mempertahankan rumah tangga. Setelah perang, peran mereka dalam masyarakat mulai berubah, meskipun kesetaraan penuh masih jauh dari tercapai. Revolusi juga berdampak pada penduduk asli Amerika. Banyak dari mereka berperang di kedua sisi konflik, dan setelah perang, mereka seringkali dipaksa untuk meninggalkan tanah mereka karena ekspansi Amerika. Setelah revolusi, Amerika Serikat mengalami pertumbuhan pesat. Wilayah baru dieksplorasi dan diselesaikan, dan kota-kota besar mulai berkembang sebagai pusat perdagangan dan budaya. Meskipun kemerdekaan tercapai, negara baru menghadapi banyak tantangan, termasuk membangun pemerintahan yang stabil, mengelola hutang perang, dan menjaga persatuan di antara negara-negara bagian yang berbeda. Revolusi Amerika meninggalkan warisan abadi sebagai contoh perjuangan untuk kebebasan dan pemerintahan sendiri. Prinsip-prinsip yang didirikan selama periode ini terus membimbing dan menginspirasi Amerika Serikat hingga hari ini. Revolusi Amerika adalah titik balik dalam sejarah, tidak hanya untuk Amerika Serikat tetapi juga untuk dunia, menginspirasi gerakan untuk kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia.